Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1H Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Stanbook 2021 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini kami akan mempresentasikan proyek tugas akhir kami dengan mata kuliah Biologi Sel yang dosen pengampunya Ibu Yayuk Putri Rahayu SSI, MSI yang berjudul Resistensi Obat pada Mikroorganisme Eukariotik. Pertama-tama, sebelum kami memulai membaca materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya sebagai moderator, Anissa Utami, NPM 2121140075. Halo, perkenalkan, saya Restu Iwani Fitri, NPM 2121140034. Halo, nama saya Nazlana Nafadiah, NPM 2121140073. Halo, perkenalkan, saya Repi Mariska Ritonga, NPM 2121140092. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Sakila Dinia, NPM 2121140108. Hai, nama saya Rizka Aulia Rahmi Utoyo, NPM 2121140068. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Tantangan umum untuk pengendalian patogen mikroba. Di dalam tantangan mengendalikan patogen mikroba, eukariotik memiliki banyak kesamaan dengan infeksi bakteri. Keduanya bereplikasi lebih cepat daripada inangnya, sehingga resistensi dapat terjadi dipilih dalam skala waktu yang relatif singkat dalam populasi inang yang dirawat. Hal ini diperparah oleh profil pengobatan yang tidak tepat, yang mengarah ke paparan subkuratif dalam konteks infeksi. Masalah dosis suboptimal sangat akut bila diterapkan pada daerah tropis parasit. Misalnya, dalam kasus terapi anti malaria, 35% obat mungkin berkualitas rendah atau memiliki kemasan dan pelabelan yang buruk atau mungkin dipalsukan. Semakin rendah dari konsentrasi optimal zat aktif yang ditemukan dalam obat anti malaria, berkualitas rendah ini dapat dengan cepat memilih resistensi pada populasi yang terpapar, seperti halnya dosis yang kurang akibat resep sendiri. Tantangan yang berbeda untuk pengendalian patogen mikroba. Beberapa tantangan khusus untuk pengendalian patogen eukariot. Pertama, mikroorganisme eukariot lebih mirip dengan inang mereka daripada patogen prokariot dalam hal biokimia dan metabolisme, komposisi genetik, arsitektur sel, dan biologi. Kedua, banyak mikroba patogen eukariot telah mengembangkan gaya hidup parasit yang berbeda dari karakteristik infeksi oportunistik kebanyakan bakteri patogen termasuk juga jamur. Tantangan ketiga berkaitan dengan diagnosis klinis dan screening untuk resistensi obat pada patogen mikroba eukariot. Keempat, tantangan ekonomi dalam mengobati penyakit di negara berkembang. Tantangan terakhir, untuk mikroorganisme eukariot yang berbeda dari banyak prokariot dan patogen virus telah menjadi kegagalan untuk merumuskan dan menggunakan vaksin yang efektif untuk mencegah infeksi. Obat dan mekanisme resistensi. Mikroorganisme telah mengembangkan banyak strategi untuk melawan toksisitas seluler yang disebabkan oleh beragam tekanan kimia seperti xenobiotik, logam, oksigen reaktif, dan spesies nitrogen reaktif, dan seterusnya.
NS metode utama resistensi melibatkan pengurangan tingkat obat bebas pada tempat kerja target, perubahan target obat, penurunan afinitas peningkatan obat, atau ekspresi berlebihan dari target, memulihkan fungsi esensialnya. Dalam kasus penghambatan jalur metabolisme, produksi akhir esensial dapat diproduksi baik dengan induksi jalur alternatif atau dengan peningkatan regulasi jalur penyelamatan untuk mendapatkan metabolit esensial dari tuan rumah. Malaria. Anti-malaria paling sukses dalam sejarah sampai saat ini adalah kloroquine, suatu 4-aminoquinolin turunan kina atau anti-malaria pertama di dunia yang didistribusikan secara massal. Pertama kali disintesis pada tahun 1934. Namun, karena untuk penggunaan berlebihan dan kepatuhan suboptimal, resistensi terhadap kloroquine muncul di Asia Tenggara pada tahun 1957 dan di Amerika Selatan pada tahun 1960. Dan pada pertengahan 1980-an, itu hampir tidak mungkin untuk digunakan, bahkan di Afrika. Selanjutnya ada trypanosomiasis manusia Afrika. Trypanosomiasis Afrika manusia sebagian besar kasus HAT yang dilaporkan disebabkan oleh TB. Gambiensi dengan kurang dari 2% disebabkan oleh TB rhodesiensi 44. Perawatan melibatkan pentamidin atau suramin untuk tahap 1 infeksi sebelum keterlibatan sistem saraf pusat. Sedangkan melarsoprol, eflomitin atau terapi kombinasi nifurtimox atau eflornitin digunakan setelah parasit melintasi darah. Penghalang otak-otak dengan terapi kombinasi mengurangi durasi regimen pengobatan. Mengingat pilihan kemoterapi terbatas untuk pengobatan HAT, obat resistensi serius dapat membahayakan upaya untuk menghilangkan penyakit epidermis ini. Sebagai publik masalah kesehatan 44, untungnya munculnya resistensi untuk pentamidin belum ditandai meskipun penggunaan pentamidin terus-menerus sejak tahun 1940-an, termasuk kemoprofilaksis massal kampanye pada 1950-an di Kongo, Belgia saat itu. Kemudian ada leishmaniasis visceral. Pengobatan leishmaniasis visceral. Leishmaniasis kulit dan mukokutan terbatas 4 obat utama. Kompleks antimonial, pentavalent atau natrium stibogluconat, dan meglumin antimonat. Amphoterisin B sebagai formulasi deoksikolat atau liposomat. NS aminoglikosida paromomisin dan alkylfoscofolin miltefosin 5657. Perlakuan bervariasi sesuai dengan lokasi geografis, status kekebalan dan penyakit penyerta lainnya, pasien dan klasifikasi penyakit 58. Dari perawatan ini, resistensi luas terhadap obat antimonial khusus untuk Asia Selatan dan tidak terlihat di Afrika Sub-Sahara atau Brazil. Memang, obat antimonial tidak dianjurkan di India atau Nepal karena kegagalan pengobatan mulai tahun 1990-an dan sekarang dilaporkan sebagai setinggi 60% di beberapa daerah. Poin selanjutnya yaitu fungi. Miltefosin satu-satunya pengobatan oral untuk visceral leishmaniasis pertama kali disetujui untuk digunakan di India pada tahun 2002. Namun, 1 dekade kemudian terjadi peningkatan angka kekambuhan klinis 82,83 yang mengancam untuk merusak program penghapusan kala azar di India anak berdua.
Beberapa kelas anti jamur digunakan secara klinis masing-masing dengan sangat berbeda profil resistensi obat. Anti jamur tertua adalah antibiotik Polyena macrolida dicontohkan oleh amphotericin B, yang tetap menjadi pilihan garis depan untuk agen spektrum luas untuk infeksi jamur dengan etiologi yang tidak diketahui. Tantangan luar biasa dan prospek masa depan. Kontrol obat yang muncul resistensi mikroba patogen eukariotik juga memiliki persamaan dan perbedaan dari resistensi obat prokariotik. Dan tantangan untuk masa depan adalah memastikan praktik terbaik dipekerjakan untuk kedua kelompok. Salah satu mekanisme yang efektif untuk mengendalikan penyebaran resistensi obat patogen bakteri adalah penerapan penatagunaan antibiotik yang tepat, menerapkan obat yang tepat dengan dosis yang tepat pada waktu yang tepat, dan dengan durasi yang tepat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.